Riwayat hidup Marie de la Passion. Pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Latar belakang sejarah mempengaruhi Helen dan masyarakat tempat ia tinggal. Italia bergabung dalam persekutuan di daerah Piedmont dan menimbulkan perlawanan terhadap Paus Pius ke-9 yang tidak dapat menerima lenyapnya daerah kekuasaan Paus. Bretons muda membentuk pasukan sukarelawan internasional yang disebut The Papal Zouaves. Mereka melawan tentara Piedmontense dan dikalahkan pada perang Castelfidardo. Helen berdoa sekuat tenaga untuk Paus yang sedang di bawah ancaman dan yang kemampuannya dipertanyakan. Di Nantes, pada Oktober tahun 1860, biara Klaris miskin dibentuk. Suatu hari, Helen memasuki kapelnya dan didorong oleh keinginan yang tak tertahankan. Ia memohon untuk dapat berbicara kepada abdis. Percakapan itu meneranginya, dan dia mengambil keputusan. Dia meminta nasihat dari uskup Nantes yang juga teman dari keluarganya. Ia berkata kepadanya, "Pergilah ke Klaris miskin." Kakaknya Charles telah menikah, dan dia serta istrinya saat itu sudah mampu untuk merawat ayahnya. Helen merasa bebas untuk pergi. Dia masuk ke biara pada tanggal 9 Desember 1860.
Kehidupan membiara memenuhi harapan Helen. Kesederhanaan dan sukacita yang menguasai tempat itu membuatnya takjub. Kontemplasi kepada Yesus disalib sangat penting bagi Santa Clara dan Santo Fransiskus menjawab dengan caranya sendiri untuk menanggapi cinta kasih Tuhan selama masa sejarah gereja. Ini adalah saatnya untuk menetapkan panggilan dan karismanya. Itu terjadi pada tanggal 23 Januari 1861. Saat itu adalah waktu untuk membaca bacaan rohani, dan aku turun ke tempat paduan suara untuk mencari risalah tentang ketaatan. Aku berlutut di sisi kanan, dan tiba-tiba dengan jelas aku mendengar kata-kata ini. Apakah kamu ingin disalibkan untuk menggantikan Bapa Suci? Aku waktu itu sangat naif dan membayangkan salib secara fisik dengan salib dan paku. Dan aku masih ingat bahwa aku merasa sangat ketakutan. Tetapi aku berkata ya, dan nama ini turun padaku seperti sebuah peneguhan. Maria Kurban Yesus dan Yesus yang tersalib. Aku percaya bahwa sejak saat itu, inilah namaku di surga yang berbeda dengan pilihan orang lain. Bagian pertama adalah konsekrasi panggilanku. Lalu yang kedua adalah sebuah gambaran apa yang ada di depanku. Cinta yang kurasakan sangat besar, dan itu nampaknya tidak mungkin bagiku untuk melakukannya di dunia ini. Antara aku akan mati atau aku harus menghilang. Guncangan psikologis yang dialami Helen cukup kuat. Maka Helen jatuh sakit, dan keluarganya yang khawatir membawa ia kembali lagi ke Le Fort. Sisa tahun itu berlalu dengan kesendiriannya yang luar biasa. Meski ia tetap membaca buku, masa padang gurun ini terbukti sangat memperkaya pembinaan spiritual Helen. Ia bertanya-tanya, apakah kehendak Tuhan akan masa depanku? Apa arti nama dari Maria Kurban dari Yesus yang tersalib yang aku terima di tempat paduan suara di biara Klaris miskin? Akhir tahun 1862, sebuah celah terlihat di dalam tembok penjagaan di mana dia dikurung. Ia mendapat kesempatan mengenal Pater Alexis, seorang imam Karmelit, dan nantinya Pater Petit, seorang Yesuit yang berhubungan dekat dengan sebuah tarekat baru, Marie Reparatrix. Pater Petit menganjurkan Helen untuk menulis surat kepada pendirinya, Suster Marie de Jesus, untuk bisa ikut bergabung. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi Helen, karena harinya selalu dekat dengan Santo Fransiskus, tetapi dia juga merasa bahwa mungkin ini adalah suatu kesempatan untuk menjawab panggilan religiusnya. Pendiri Reparatrix menerima Helen untuk masuk ke dalam tarekatnya dan mengundangnya untuk datang ke Paris. Sekali lagi, ia harus meninggalkan keluarganya. Dan perpisahan dengan ayahnya lah yang dirasa paling berat.